Tes 1 2, tes 1 2. Ayo belajar. Ayo belajar tes 1 2. Tes 1 2, belajar tes 1 2 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini, materi yang saya sampaikan adalah mengenai volume dan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Untuk lebih lengkapnya lagi, ikuti penjelasan di dalam video saya ini. Namun, sebelum kalian tonton video saya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Sekarang kalian perhatikan di sini materi yang saya ambil itu ada pada buku kelas 9 ya, khusus matematika, yang mana di sini saya ambil dari beberapa contoh soal ya, dari beberapa latihan dari buku tersebut. Yang pertama di sini diketahui tinggi sebuah tabung 13 cm, lalu luas permukaan tabung itu adalah 528 pi cm persegi. Nah, apabila kalian menemukan soal seperti ini, berarti kalian nanti menggunakan rumus luas permukaan tabung, yang mana rumusnya adalah L sama dengan 2πr dikali dengan R tambah T. Nah, sekarang kalian tempatkan ya yang diketahui di dalam soal. Di sini di soal untuk luasnya yaitu 528 pi. Kalian masukkan, kemudian 2πr, lalu R ditambah 13. 13 ini diambil dari tinggi tabung. Nah, setelah itu kalian bagi 528 pi dengan 2 pi ya, 2 pi. Jadi tinggal di sini nanti hasilnya menjadi 528 pi per 2 pi ya, yang diambil dari sini. Kemudian R dalam kurung R tambah 13. Lalu setelah itu kita lihat hasil daripada 528 pi dibagi dengan 2 pi, hasilnya adalah 264. Lalu di sini kita kalikan R dikali R berarti R pangkat 2. Kemudian R dikali dengan 13 hasilnya adalah 13R. Lalu kita buat persamaan seperti ini. Ya, jadi ini kita pindah ruaskan ya. Kita pindah ruaskan ke kanan, yaitu hasilnya menjadi negatif. Nah, seperti yang kalian pelajari dalam sebuah persamaan. Nah, setelah itu kalian akan mencari faktor-faktor dari persamaan tersebut. Nah, kita cari sebuah bilangan yang apabila dikali, dia menghasilkan 264. Negatif 264. Apabila dia dijumlah, hasilnya adalah 13. Nah, ini berarti faktor dari 264 ini yang pertama kalian harus cari adalah faktor dari 264. Ya, itu apabila nanti dia dikali menghasilkan 264, negatif 264, dan apabila dia dijumlah hasilnya adalah 13. Setelah kita cari yaitu adalah 24 dan negatif 11. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita buat faktornya ya atau akar-akarnya di sini, berarti R tambah 24 sama dengan 0. Lalu di sini kita hasilkan R1-nya yaitu negatif 24. Lalu yang kedua berarti R keduanya adalah 11. Ya, jadi ini pindah ruas jadi 11. Nah, sekarang jari-jarinya yang mana? Karena jari-jarinya itu bukan sesuatu yang negatif, maka kita tidak pilih yang ini. Jadi ini kita tidak pilih, yang kita pilih adalah yang ini. Jadi jari-jarinya adalah 11. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kalian perhatikan untuk contoh yang kedua. Di sini diketahui di dalam gambar ya, itu volume. Volumenya adalah 600 pi cm kubik. Lalu di sini diameternya adalah 20. Berarti diameter 20, jari-jarinya adalah 10. Ya, jadi kalau diameternya 20 berarti jari-jarinya 10. Nah, sekarang kita tempatkan ya di dalam rumus. Rumusnya adalah untuk mencari volume tabung, yaitu volume sama dengan pi dikali R pangkat 2 dikali T. Kita tempatkan 600 pi, kita tempatkan di volume. Kemudian pi, lalu R pangkat 2, berarti jari-jarinya 10 ya. Jadi karena ada
diameternya 20, ya, diameter 20, berarti jari-jarinya adalah 10. Nah, jadi 10 pangkat 2 nanti. Lalu 10 pangkat 2 adalah 100. Ya, ini kita kali, berarti hasilnya adalah 100 pi dari kali dengan T, atau 100 pi T. Nah, lalu untuk mencari T-nya, T sama dengan 600 pi per 100 pi. Sehingga menghasilkan T sama dengan 6. Jadi tinggi tabung di sini adalah 6 cm. Nah, itu untuk contoh yang kedua yang saya ambil dari buku matematika kelas 9. Sekarang perhatikan untuk kerucut ya. Tadi dari contoh dua soalnya tadi adalah dari tabung ya, soal mengenai tabung. Sekarang kerucut. Kalian perhatikan di sini saya ambil soal seperti ini. Jari-jari 7 meter dan sisi miringnya 25 meter. Nah, sekarang kalian amati di sini, nanti kita harus mencari tinggi tabung tersebut. Maaf, mencari tinggi kerucut. Nah, untuk mencari tinggi kerucut artinya kita di sini harus menggunakan rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras di sini berarti untuk mencari tinggi ya, berarti 25 pangkat 2 dikurang 7 pangkat 2. Hasilnya adalah 25 dikali 25, 625, dikurang 7 pangkat 2, 49. Sehingga nanti T pangkat 2 sama dengan 576. Jadi hasil pengurangan dari 625 dikurangi 49. Nah, untuk mencari T-nya berarti akar dari 576. Ya, akar pangkat 2 dari 576 adalah 24. Sehingga tingginya adalah 24. Nah, di sini kita udah mengetahui tingginya. Lalu sekarang kita lihat rumusnya di sini. Rumusnya di sini karena dinyatakan luas permukaan di sini, maka kita menggunakan rumus luas permukaan. Nah, untuk rumus luas permukaan sebuah kerucut adalah PR ya dikali R tambah S. Nah, ini seperti ini rumusnya. Nah, lalu kita masukkan ya pi-nya di sini adalah 22/7 yang kita gunakan karena di sini jari-jarinya adalah 7. Ya, jari-jarinya 7, maka kita gunakan 22/7. Lalu dikali 7 ya, R-nya 7. Kemudian di dalam kurungnya R ditambah S. S-nya di sini adalah yang ini, yang 25 ya. Nah, lalu sekarang kita hitung 22/7 kali 7 ya, di sini kali 32 ya maksudnya ya. Ini harusnya 32 ya, dikali 32. Nah, hasilnya setelah kita hitung menjadi 704 ya. Jadi luas permukaan luas permukaan kerucut tersebut adalah 704 meter persegi. Oke. Sekarang untuk volumenya bagaimana? Volumenya kita gunakan rumus volume kerucut adalah 1/3 dikali pi dikali R pangkat 2 dikali T. Kita masukkan hasilnya 1/3 dikali 22/7 ya, dikali dengan 7 pangkat 2 dikali dengan 24. Nah, 24 T-nya yang tadi kita cari. Nah, setelah kita hitung hasilnya adalah 1232 meter kubik. Nah, itu untuk mencari luas permukaan dan volume soal yang pertama. Lalu bagaimana untuk yang kedua? Di sini yang diketahui adalah volume. Ya, kalau tadi di soal pertama itu luasnya. Nah, sekarang kita mencari volume. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ya. Karena mengapa kita harus menggunakan rumus volume? Karena di sini diketahui volume. Ya, jadi kita gunakan rumus volume. Nah, kemudian kita tempatkan 300 pi di sini, lalu 1/3 dikali pi dikali 100. Nah, 100 di sini artinya tadi R-nya itu kan 10. Ya, R-nya 10. Nah, karena dia pangkat 2 berarti 10 kali 10 sama dengan 100 dikali T. Setelah kita hitung, nah nanti kalian kali ya, kali seperti ini. Jadi 3 dikali 300 hasilnya adalah 900 pi. Lalu ini kalian kali ya, pi dikali 100 dikali T menjadi 100 pi dikali T. Nah, lalu untuk mencari T-nya berarti 900 per 100 ya, 900 pi per 100 pi. Hasilnya adalah 9. Sehingga tinggi daripada kerucut tersebut adalah 9 meter. Nah, itu yang kalian harus pahami. Nah, nanti kalian bisa ulang-ulang video ini ya untuk lebih memahaminya lagi. Sekarang kalian perhatikan untuk bangun ruang yang berikutnya, yaitu bola.
Ya, bola di sini kalian perhatikan di dalam soal. Yang pertama diketahui adalah luas permukaan bola. Ya, untuk yang kedua diketahui volume. Nah, untuk gambar yang pertama, karena diketahui luas permukaan, maka kita pakai rumus luas permukaan bola. Yaitu 4 dikali Pi dikali R pangkat 2. Nah, sekarang kita tempatkan. Luas berarti 729 Pi. Lalu 4 dikali Pi dikali R pangkat 2. Nah, jadi R pangkat 2 nanti cara menghitungnya yaitu R pangkat 2 sama dengan 729 Pi per 4 Pi. Nah, cara menghitungnya seperti itu ya. Nah, ini mungkin kalian sudah paham tentang ini. Lalu kita cari R pangkat 2-nya adalah 182,25. Jadi R pangkat 2-nya adalah 182,25. Nah, untuk mencari R-nya, tadi kan R pangkat 2. Sekarang untuk mencari R-nya, berarti akar pangkat 2 dari 182,25. Hasilnya adalah 13,5. Nah, itu cara untuk mencari R ya pada sebuah pada sebuah bola apabila diketahui luas permukaannya. Nah, sekarang kita lihat di sini bagaimana mencari R ya atau jari-jari apabila diketahui volume bolanya. Maka kita gunakan rumus volume bola. Nah, sekarang kita masukkan volume berarti 2304 pi. Ya, karena di sini 2304 pi. Lalu 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Nah, ini nanti kita kali ya, kita kali ke sini berarti 2304 pi dikali 3 sama dengan 4 pi kali R pangkat 3. Nah, kita hitung ini hasilnya adalah 6912 pi sama dengan 4 pi R pangkat 3. Nah, untuk mencari ini maka nanti hasilnya adalah R pangkat 3 sama dengan 6912 pi per 4 pi. Hasilnya adalah 1728. Karena di sini pangkat 3 ya, karena di sini pangkat 3 ya, kan yang ini pangkat 2. Ya, karena di sini nanti pangkat 3, maka kita untuk mencari R-nya berarti akar pangkat 3 dari 1728. Hasilnya adalah 12. Nah, demikianlah beberapa latihan yang saya ambil dari buku matematika kelas 9. Nah, dari buku-buku tadi saya mengambil beberapa soal, yaitu yang pertama untuk tabung, kemudian kerucut, dan bola. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan yang saya dapat jelaskan dapat bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Terima kasih.